Hai semua, selamat datang kembali di Tarot with Rain 77. Kali ini kita general reading untuk fire signs, Aries, Leo, Sagittarius. Ini mini reading dan aku compile ya, Aries, setelah itu Leo dan Sagittarius. Jadi kamu bisa klik di timestamp atau time sequence yang ada di deskripsi. Oke, sampai ketemu. Hai Aries. Ini mini reading untuk kamu di bulan Januari. Sudah ada motivation, Sun, Moon, and Rising in Aries. Kemudian ada Calm, Six of Swords. Satu kartu lagi. Ada Completion, Ten of Cups. At the bottom of the deck-nya ada Reward, wow. Sebelumnya ada Understanding, Potential. Oke, Aries, looking good. Jadi di bulan Januari kelihatannya kamu itu sudah bisa merampungkan apapun ya yang sudah kamu mulai di tahun sebelumnya atau mungkin dari tahun-tahun sebelumnya. Dan kalau misalnya kamu sedang menunggu sesuatu, di sini ada dua kemungkinan ya. Yang pertama, apakah kamu itu memang perlu ya melihat peluang lain? Artinya kalau sudah menunggu terlalu lama dan kelihatannya tuh nggak ada hasilnya juga, berarti kamu harus mencari peluang yang lain. Kemungkinan kedua, penantian kamu akan berakhir. Nah, jadi kamu cek lagi ya, apa yang sedang kamu tunggu. Dan kalau misalnya kamu sudah review di akhir tahun kemarin ya, terutama di bulan Desember, kamu banyak berpikir, banyak menimbang-nimbang. Nah, kemungkinan di bulan Januari ini kamu sudah bisa memutuskan. Yang aku rasakan ya di beberapa Aries yang mengalami kegagalan, apakah di hubungan percintaan atau di pekerjaan, di usaha dan lain-lain, Januari adalah saat yang tepat untuk benar-benar meninggalkan atau move on dari kegagalan kamu. Jadi di sini ya, kamu harus membuka peluang baru, membuka pintu yang baru ya. Jadi meskipun kamu masih menyisakan rasa cinta atau juga mungkin kalau pekerjaan ya, kamu itu sedang menyelesaikan beberapa hal. Nah, ketika kamu sudah menyelesaikan tugas kamu ya, sudah tunai semuanya, maka kamu perlu untuk ke lembaran berikutnya. Jadi jangan terus berdiam di tempat yang sudah tidak bermanfaat untuk kamu. Apalagi di sini aku melihat ada kaitannya dengan penantian yang sudah cukup lama. Sisi positifnya, buat kamu yang menanti sesuatu ya, dan kelihatannya yang aku rasakan beberapa dari Aries akan bisa beruntung ya, terlepas dari yang tadi mengalami kegagalan, ada hal atau situasi lain, jadi di sisi lain kamu itu akan berhasil. Kuncinya adalah kamu menutup buku dari kegagalan yang lama. Jadi bisa dibilang kamu nggak usah ingat-ingat lagi gitu ya, kejadian yang membuat kamu kecewa, atau sesuatu yang membuat kamu menunggu terlalu lama, berarti itu sudah tidak layak lagi ya menjadi fokus kamu. Nah, aku merasakan beberapa Aries yang menunggu misalnya, kamu sedang menunggu bonus atau menunggu keputusan gitu ya. Keputusan apapun dari percintaan atau di pekerjaan, kelihatannya beberapa Aries akan mendapatkan keputusan yang cukup membuat kamu bahagia gitu ya. Jadi sebagai contoh, kalau misalnya kamu memang harus berhenti kerja atau harus berakhir hubungannya ya, apakah di percintaan atau hal lainnya, di sini aku merasakan hal itu adalah keputusan yang terbaik ya. Jadi beberapa memang terasa menyakitkan ya, tapi yang aku rasakan di Aries ini justru akan membawa keberkahan. Jadi kalau ada yang merasa hubungan yang berakhir atau pekerjaan yang terhenti itu membuat kamu sedih, aku merasakan itu nggak akan lama. Karena di depan sana kamu akan mendapatkan sesuatu yang lebih baik gitu ya. Seperti mendapatkan rezeki yang lebih baik. Nah, selain itu soal bonus ya sebagai contoh. Kalau kamu menerima bonus yang tidak sesuai harapan ya di
tahun 2023 atau kamu mendapatkan informasi terlebih dahulu bahwa bonus yang kedepannya itu tidak sesuai harapan atau berkurang, kamu nggak usah khawatir karena ada kemungkinan kamu mendapatkan rezeki dari tempat lain. Jadi akan ada rezeki di luar dari apa yang sudah kamu ekspektasikan ya. Apa yang kamu harapkan, misalnya kamu menunggu di A, nanti tiba-tiba kamu akan mendapatkan dari B, kayak gitu. Yang penting sih kamu benar-benar move on ya. Jadi kamu jangan stuck di satu tempat. Balik lagi, kalau kamu sudah menunggu terlalu lama, itu adalah sinyal untuk segera berpindah. Berpindah di sini bisa jadi kamu memang harus cari pekerjaan baru. Harus cari calon pasangan yang lebih baik gitu ya, kalau belum sampai berkomitmen. Kalaupun sudah berkomitmen, kamu juga harus melihat ya. Kalau memang hubungan masih diperbaiki, di sini ada kemungkinan ya, tapi sebelumnya memang harus break dulu. Tapi kalau sudah terlalu toksik, berarti ini juga sinyal bahwa kamu harus menutup buku dengan hubungan yang sekarang. Beberapa dari Aries yang aku rasakan juga akan bertemu dengan calon pasangan ya, apakah itu pasangan untuk percintaan atau partner yang lebih baik dari sebelumnya. Dan kemungkinan akan bisa ke jenjang serius di tahun ini juga gitu ya. Mudah-mudahan bisa terwujud karena ini masih di bulan Januari. Jadi jangan menunggu lagi atau menunda lagi apa yang bisa kamu lakukan sekarang. Karena jodoh itu memang perlu dicari ya. Jadi meskipun kita sudah ditakdirkan berjodoh gitu ya, tapi kalau misalnya kita tidak berusaha, bisa jadi kita tidak bertemu dengan jodoh itu, karena hidup itu kan tidak hanya di satu fase, tidak hanya berhenti di satu titik ya. Jadi teruslah melangkah ke depan, karena dengan begitu ya, kamu meninggalkan semua beban-beban yang sudah tidak bermanfaat tentunya, yang hanya membebani dan memenuhi pikiran kamu, menutup peluang-peluang yang datang. Dan ketika kamu melangkah dengan sudah meninggalkan baggage ya, sudah meninggalkan masa lalu, berarti kamu membuka pintu untuk hal-hal baru masuk ke kehidupan kamu. Oke, sekarang kita langsung ke Oracle Advice ya. Ada pesan dan nasihat apa untuk Aries, Sun, Moon, and Rising? Wow, dream big. Ya, ini ya yang termasuk dari meninggalkan segala sesuatu yang sudah tidak bermanfaat, penantian yang tidak berujung ya. Kamu itu layak untuk mendapatkan hal-hal besar di depan sana. Jadi jangan tunda lagi. Kalau misalnya di sini bulan Januari itu kan awal tahun ya, awal pertama di bulan pertama, berarti kamu masih punya 11 bulan ke depan untuk meraih cita-cita kamu, mewujudkan tujuan kamu yang selama ini mungkin tertunda atau kamu sengaja tunda karena menunggu sesuatu yang tak pasti. Oke, Aries, so demikian dulu reading untuk kamu, semoga membantu. See you and take care. Hai Leo, sekarang kita mini reading ya. Untuk bulan Januari, Sun, Moon, and Rising in Leo, kita lihat ada pesan dan energi apa yang bisa dimanfaatkan. Sudah ada Two of Coins atau Two of Pentacles, ada Four of Coins, yang aku rasakan buat beberapa Leo yang selama ini mungkin masih bimbang, banyak pertimbangan ya, atau bahkan mungkin sibuk banget. Ada baiknya di bulan Januari ini kamu bukannya berhenti ya, tapi kayak memanage atau mengatur waktu kamu dengan lebih baik lagi. Karena yang aku rasakan di sini sebenarnya ide-ide atau kreativitas kamu itu sangat banyak ya, sangat tinggi. Tapi kalau misalnya kamu kecapean, nah itu bisa menghambat sisi kreativitas kamu. Tentunya kalau kreativitas terhambat, maka motivasi kamu juga menurun ya. Kamu jadi nggak bisa melakukan pekerjaan dengan maksimal, nggak bisa menuntaskan tugas dengan baik, dan kayaknya tuh gampang capek ya. Jadi di bulan Januari sebaiknya kamu mengambil waktu untuk break atau mengatur lagi waktu kamu supaya kamu nggak kewalahan. Dan gunakan break itu ya, jadi di sela kesibukan kamu
kamu mengambil break untuk menenangkan pikiran. Nah, di situ nanti ide dan inspirasi akan muncul lagi. Kamu akan kreatif lagi, mudah-mudahan sebelum akhir bulan. Dan buat Leo yang di percintaannya lagi galau gitu ya, mungkin ada beberapa pilihan, atau kamu itu kayak berpikir, ini lanjut atau enggak. Nah, sebaiknya di sini sih ya, beberapa dari Leo disarankan untuk tidak memutuskan tergesa-gesa ya. Jadi jangan terburu-buru untuk memutuskan sesuatu, mau lanjut atau berhenti. Dan kalau misalnya banyak pilihan, ada baiknya bulan Januari ini kamu jangan langsung mengambil kesimpulan atau keputusan. Yang aku rasakan di sini Leo ada yang berurusan dengan earth signs ya, Virgo, Taurus, Capricorn, dan juga ada yang berurusan dengan fire signs ya, sesama Leo atau dengan Aries dan Sagittarius. Kita lihat di overall energinya ada contemplation ya, the hermit, kemudian Ace of Pentacles dan restriction, Eight of Swords. Ya, aku merasakan untuk Leo yang sedang berusaha ya meningkatkan produktivitas. Misalnya di usaha ya, kamu ingin mengembangkan usaha, ingin meluncurkan produk atau jasa yang baru, atau menggait lebih banyak lagi customer. Ada baiknya di Januari ini kamu merumuskan dulu. Jadi kalau kamu mau launching ya produk baru atau mau melakukan promosi, sebaiknya ya ditunda mungkin sampai ke akhir bulan. Jadi awal sampai pertengahan bulan kamu itu perlu memikirkan dengan matang dulu dan juga memikirkan budgetnya. Jangan sampai over budget gitu ya. Dan ada baiknya kalau misalnya kamu itu meminta bantuan atau saran dari sesama kreatif. Mungkin kamu punya teman atau kolega atau bahkan mungkin di keluarga kamu gitu ya, adik kamu yang aku rasakan beberapa dari Leo ini perlu meminta saran kepada juniornya. Jadi kalau di keluarga mungkin kepada adik, kepada sepupu, bahkan keponakan. Kalau misalnya di pekerjaan dengan juniornya gitu ya, pokoknya dengan orang-orang yang aku lihat masih muda, tapi justru mereka tahu gitu ya yang diinginkan oleh pasar, dan mereka ini adalah mayoritas dari pasarnya kamu. Untuk percintaan aku juga merasakan ya, kalau kamu single, mungkin kamu tertarik dengan orang yang jauh lebih muda. Nah, hati-hati ya, karena perbedaan umur itu bisa menjadi masalah. Jadi jangan sampai kamu menyalahi aturan, dan jangan sampai juga ya kamu itu menyukai seseorang hanya karena dari permukaannya aja, dari fisiknya aja. Kemudian di sini yang aku rasakan juga, Leo itu memang harus banyak mengambil waktu ya untuk kontemplasi, untuk merenung. Bagi beberapa Leo ini bulan yang bagus untuk merumuskan kembali 1 tahun ke depan ya, atau 11 bulan berikutnya. Jadi jangan terburu-buru ya. Jadi lebih baik kamu mengambil waktu sekali lagi, kalau perlu merenung dan meminta masukan. Dan kali ini aku melihatnya kamu lebih baik meminta masukan kepada junior. Jadi nggak semata kamu meminta masukan kepada yang lebih senior atau berpengalaman, tapi yang junior ini juga bisa memberikan semacam inovasi gitu ya, ide-ide segar yang bisa kamu manfaatkan untuk meningkatkan apakah di pekerjaan atau usaha kamu. Balik lagi kalau soal percintaan ya, bagi yang sudah berpasangan, aku merasakan kejenuhannya kamu sebenarnya itu tidak akan berlangsung lama. Yang penting kamu sabar ya, di sini dituntut kesabaran, kemudian tinggalkan dulu tuh kesibukan untuk bisa berkomunikasi lagi dengan orang terdekat atau orang tersayang. Karena yang aku rasakan di sini hanya kurang waktu aja. Jadi kalau selama ini kalian sibuk dengan kesibukan masing-masing, atau salah satu sibuk ya, usahakan di Januari ya, paling lambat akhir Januari ini, kalian mengambil waktu untuk quality time, untuk bisa aktivitas bareng, untuk bisa ngobrol-ngobrol lagi, dan kelihatannya itu akan bisa memperbaiki hubungan yang sedang renggang. Oke, sekarang kita ke Oracle Advice ya. Ada pesan dan nasihat apa untuk Sun, Moon, and Rising in Leo di bulan Januari?
Ya, protection. You, your loved ones, and your possessions are safe and protected by heaven. Ini kaitannya dengan Four of Coins ini ya, Four of Pentacles. Di sini juga security. Jadi memang sebaiknya kamu itu tidak terlalu terburu-buru ya. Tadi mengingat kalau misalnya kamu ini pengusaha, ingin mengembangkan usaha, atau ingin meluncurkan produk baru, lihat dulu gitu ya, bagaimana pasar sekarang ini, dan budgetnya bagaimana. Dan kalau ingin memutuskan ya, kalau di hubungan, mau lanjut atau selesai, ini juga perlu pertimbangan yang sangat matang. Dan usahakan minta petunjuk kepada Yang Maha Kuasa. Karena Yang Maha Kuasa itu, walaupun kamu tidak menyadari, Yang Maha Kuasa selalu memprotek ya, selalu melindungi kamu dan juga orang-orang terdekat maupun segala usaha yang kamu lakukan, tentunya yang positif. Jadi sekali lagi untuk Leo, sebenarnya ini nggak jelek, cuma di sini ada warning supaya kamu itu tidak gegabah. Dan lebih baik kamu mengumpulkan dulu ide-ide, menuliskan gitu ya, misalnya ada inspirasi atau rencana apa, asah sisi kreativitas kamu, baru kemudian di akhir bulan atau di bulan Februari kamu go ahead. Oke? So, demikian dulu reading kali ini, semoga membantu. See you and take care. Hai Sagittarius, sekarang kita mini reading ya untuk bulan Januari. Sun, Moon, and Rising in Sagittarius. Kita lihat ada pesan dan energi apa. Sudah ada the Queen of the Ocean. Ini Empress ya. Ada abundance. Kemudian ada creativity. Wow, ada love, Ace of Cups. At the bottom of the deck-nya ada motivation, proposals, manifestations. Oke, looking good untuk Sagittarius di bulan Januari. Aku merasakan beberapa Sagittarius yang mungkin di tahun 2023 itu sudah berusaha untuk lebih kreatif dan berusaha untuk meningkatkan ya, baik secara fisik, baik secara materi maupun secara diri kamu. Di bulan Januari ini mulai kelihatan nih kembang-kembangnya atau ada beberapa ya hasil, meskipun baru permulaan atau baru sedikit. Tapi yang aku rasakan Sagittarius ini sudah bisa melihat hasil dari jerih payahnya di tahun 2023. Di sini juga kelihatannya Sagittarius akan terus kreatif. Jadi kalau di akhir tahun atau di tahun 2023 kamu dituntut untuk lebih kreatif dan kamu memenuhi gitu ya tuntutan itu, kamu bisa menghadapi semua tantangan ya dengan lebih kreatif, dengan berinovasi. Maka di bulan Januari ini kamu akan terus ya seperti itu, akan terus kreatif dan bahkan kamu akan membuka peluang-peluang baru, peluang rezeki, dan banyak orang yang tertarik sama kamu. Jadi ini bukan hanya di pekerjaan atau usaha, tapi yang aku rasakan banyak orang yang tertarik dengan karisma yang kamu pancarkan ya. Nah, ini untuk beberapa Sagittarius, aku merasakan ada yang mungkin di akhir tahun ya, atau di tahun 2023 itu ingin mempunyai hubungan yang eksklusif, hubungan romantis, atau mungkin hubungan di pekerjaan ya, di usaha. Kelihatannya di Januari ini kamu sudah bisa memulai untuk melangkah bersama ya. Kalau belum, kelihatannya kamu akan bertemu dengan partner yang cocok. Nah, ada kemungkinan orang ini sesama fire signs ya, Aries, Leo, Sagittarius. Ada juga dari water signs, Pisces, Cancer, Scorpio. Untuk hubungan percintaan ya, aku melihatnya di sini lebih ke fire signs ya, sesama fire signs. Tapi mungkin ada beberapa yang dengan water signs, dan yang aku rasakan beberapa dengan water signs ini ada yang CLBK, cinta lama bersemi kembali. Dan kalau misalnya kamu ingin memulai usaha di bidang kreatif, ini juga cocok ya dimulai di bulan Januari. Ada kemungkinan kamu akan menemukan bidang yang cocok dengan keinginan atau passionnya kamu.
Jadi kalau misalnya kamu ingin mulai cari-cari gitu ya, cari-cari peluang atau menambah skills, ada kemungkinan ya di bulan Januari ini kamu akan menemukan, oh ini loh yang ingin aku tekuni. Oh ini loh tempat aku belajar atau aku sekolah lagi, ambil kursus yang cocok untuk aku, kayak gitu. Dan di sini yang aku rasakan, kalau misalnya Sagittarius itu sudah menunggu sesuatu ya, ada kemungkinan di akhir bulan kamu akan mendapatkan apa yang kamu tunggu. Nah, kalau misalnya kamu mengajukan proposal, misalnya kamu sedang ngincar satu project, atau kamu melamar di suatu pekerjaan gitu ya, ada kemungkinan ya kamu akan mendapatkan jawabannya di bulan Januari dan mudah-mudahan jawabannya positif. Kalau dari tebarannya ini positif, jadi banyak-banyak berdoa dan juga melakukan hal-hal yang berkaitan dengan derma ya atau bersedekah. Itu juga bisa menambah energi positif. Mudah-mudahan itu bisa mendorong apa yang menjadi rezeki kamu itu makin mendekat ke kamu. Kemudian di sini juga ada saran ya untuk beberapa Sagittarius ya. Sebagian besar Sagittarius mungkin perlu tune in ke energi feminin. Apakah itu energi feminin di dalam diri kamu ataupun pada orang terdekat ya, misalnya ibu, kakak perempuan, adik perempuan atau siapapun yang punya energi feminin besar di sekeliling kamu. Kalau ingin menawarkan kerjasama atau berpartner ya, ada kemungkinan ya dari water signs yang energi femininnya besar, kamu akan cocok berpartner dengan mereka. Atau juga dengan earth signs ya, aku juga merasakan ada beberapa earth signs yang mungkin bisa berpartner sama kamu, apakah di usaha atau di pekerjaan, atau bahkan di percintaan. Dan di sini aku merasakan beberapa dari Sagittarius juga seperti diminta untuk lebih banyak menggunakan air ya. Jadi maksudnya tuh bukan menghambur-hamburkan air atau kamu kayak minum gitu ya, minum air yang sampai berliter-liter, bukan seperti itu. Tapi ada energi dari air yang bisa membantu Sagittarius untuk lebih kreatif. Sepertinya dari tahun 2023 ya, elemen api dan air ini diminta untuk kolaborasi. Padahal kan sebenarnya ini dua kutub yang berbeda ya, bisa dibilang seperti itu. Tapi kayaknya aku merasakan ya untuk Sagittarius justru dengan seperti yin dan yang ini, kamu itu akan lebih bisa menciptakan sesuatu yang lebih bagus lagi gitu ya. Jadi kreativitas kamu itu bukan hanya luar biasa, tapi kayak one of a kind. Jadi kayak membuat sesuatu yang mungkin sebelumnya belum pernah ada, atau kamu bisa mempopulerkan lagi ya, sesuatu yang mungkin sudah termakan oleh zaman gitu ya, atau sudah terlupakan. Nah, ketika kamu kolaborasi dengan water signs, maka dengan kreativitas kalian bisa membangkitkan lagi sesuatu yang mungkin sudah tertinggal. Nah, coba cari tahu ya apakah itu. Kemudian kalau di percintaan untuk yang single, di sini ada peluang besar untuk mendapatkan calon pasangan yang mencintai kamu. Dan orangnya kayaknya seru ya, asik diajak beraktivitas bareng. Bisa jadi orang ini good looking juga gitu ya. Jadi kamu juga akan jatuh hati sama orang ini, kelihatannya sama-sama jatuh hati gitu ya. Kalau yang sudah berpasangan, aku merasakan bulan Januari ini kehidupan kamu itu akan lebih penuh cinta gitu ya. Jadi mudah-mudahan kalau yang sedang tidak baik-baik aja, di bulan Januari ini kalian bisa kembali harmonis. Mungkin kamu perlu beraktivitas bareng gitu ya. Jadi rencanakan melakukan hobi atau kegiatan bareng. Di sini sih sarannya adalah yang berkaitan dengan kreativitas. Misalnya hobi untuk menggambar atau apa gitu ya. Jadi yang benar-benar mengisi sisi emosional dan juga mengembangkan ya kecerdasan emosional kamu. Oke, sekarang kita ke Oracle Advice ya. Ada pesan dan nasihat apa untuk Sagittarius di bulan Januari?
Wow, yes. Ini positif banget ya untuk Sagittarius. Jadi, apa yang kamu lakukan di bulan Januari kelihatannya akan menghasilkan sesuatu yang positif. Akan bisa diterima gitu ya. Jadi kalau kamu sudah punya niat, sudah punya rencana, terutama yang positif tentunya gitu ya, kamu harus segera melakukan itu. Kelihatannya semesta sedang mendukung kamu gitu ya, energi positif sedang mendukung kamu, terutama untuk memulai sesuatu yang baru yang ini tadi ya, supaya kamu itu dikelilingi oleh energi cinta dan kamu juga bisa membagikan cinta kepada semua ya, bukan hanya kepada pasangan atau secara romantis, tapi cinta yang universal. Oke, Sagittarius. So, demikian dulu reading untuk kamu. Semoga membantu. See you and take care.